إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan manusia di dunia ini bukan untuk selamanya. Akan tetapi kehidupan manusia di dunia ini akan berakhir dengan datangnya al-maut, dengan datangnya kematian. Di saat datangnya kematian, seseorang tidak tahu kapan dia akan mati, di hari apa, di bulan apa, dan tahun berapa. Dan seseorang tidak tahu di belahan bumi mana dia akan mati. Akankah dia mati di rumahnya, atau mati di rumah sakit, atau di jalan raya, atau di kota yang lainnya. Wa ma tadri nafsum mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa yang tahu dengan pasti apa yang akan dilakukan di hari esok, dan tidak ada jiwa yang tahu dengan pasti di belahan bumi mana dia akan mati. Selanjutnya hadirin, seseorang juga tidak tahu di saat dia mati bagaimana keadaannya. Apakah dia mati di atas ketaatan, ataukah dia mati di atas kemaksiatan? Untuk dua perkara, kapan kita mati, di mana kita mati, bukan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala menentukan untuk hal itu. Tetapi untuk keadaan bagaimanakah kita mati, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita agar kita mengupayakan agar kita mati di atas keislaman, mengupayakan agar kita mati di atas husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sehinggalah ini ma'asyiral muslimin, kita hendaknya mengupayakan bagaimanakah keadaan kita mati di atas kebaikan. Bagaimana kita mengusahakan agar mati kita di atas husnul khatimah. Para ulama telah menyebutkan bagaimanakah upaya-upaya kita agar kita mati di atas husnul khatimah. Yang pertama hadirin, dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mematikan kita di atas keislaman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana beliau meminta agar dimatikan di atas keislaman. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ardh anta wali fid dunya wal akhirah
tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, Engkau telah memberikan kepadaku sebagian kekuasaan, telah mengajarkan kepadaku takwil mimpi. Engkau pencipta langit dan bumi, Engkau pelindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslimah, wafatkanlah aku di atas keislaman, dan gabungkanlah kami bersama orang-orang yang saleh. Nabi Yusuf saja berdoa agar diwafatkan di atas keislaman. Maka tentunya kita juga demikian. Bukan kita mengandalkan diri kita sendiri, tetapi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diwafatkan di atas keislaman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tukang-tukang sihir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di saat tukang sihir ini kalah, yaitu bermain sihir, maka mereka bertobat dan beriman. Maka Fir'aun mengancam akan membunuh mereka, menyalib mereka. Kemudian mereka tukang sihir ini berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Rabb kami, anugerahkan kesabaran kepada kami dan matikanlah kami di atas keislaman. Demikian juga Allah menyebutkan doa orang-orang yang saleh, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman an aminu birabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Wahai kami, ampuni dosa-dosa kami, hapuskan kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, ini cara yang pertama agar kita mati di atas kebaikan, mati di atas keislaman, dengan cara kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, agar kita mati di atas husnul khatimah, dengan cara kita menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Orang-orang yang senantiasa menjaga tauhid, maka di akhir hidupnya akan dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang mana Nabi kita Muhammad mengatakan, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalimatnya di saat meninggalkan dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk dalam surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, keseharian kita kadang-kadang muncul di akhir hayat kita. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan satu kisah. Dahulu ada orang yang hari-harinya minum khamr. Ketika dia sakaratul maut, ditalkinkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dia enggak mengucapkan. Dia mengatakan isqini israf, tuangkan khamr kepadaku, minumlah, dan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena hari-harinya minum khamr. Demikian juga disebutlah para ulama, ada orang yang setiap hari main-main catur. Ketika mau meninggal dunia ditalkinkan, bukan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi mengucapkan syahid dan seterusnya. Demikian juga apabila kita terbiasa memundi-mundi tempat kesyirikan, memberikan sesaji-sesaji, berkorban tempat kesyirikan, maka ketika ditalkinkan, yang diucapkan yaitu para pemberokso tempat tersebut tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kita ingin mati di atas keislaman, mati di atas tauhid, hendaknya kita membiasakan tauhid di kehidupan sehari-hari kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, cara yang ketiga agar kita mati di atas keislaman, dengan kita istiqomah. Setelah kita mulai agama Islam, pertahankan Islam itu sampai akhir hayat. Kalau kita enggak istiqomah, maka matinya su'ul khatimah. Disebutkan sejarah, ada seorang sahabat namanya Ubaidullah bin Jahash. Ketika penduduk Mekah mengintimidasi orang-orang yang masuk agama Islam, maka Ubaidullah bin Jahash ini pergi ikut hijrah ke Ethiopia. Ternyata sampainya di Ethiopia,
bukan terus di atas keislaman. Dia murtad memeluk agama Nasrani dan di akhir hidupnya di atas agama Nasrani. Maka seperti ini matinya su'ul khatimah. Demikian juga Al-Allāh Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan satu kisah. Di Mesir dahulu ada seorang muadzin, puluhan tahun memanggil orang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari salat, mari salat. Kemudian suatu saat dia berdiri di atas menara, lalu melihat seorang wanita yang cantik. Selesai azan, dia mencari wanita ini. Ternyata wanita ini wanita Nasrani, dan muadzin ini ingin menikahinya. Tapi Nasrani ini, wanita ini nggak mau pindah agama. Kalau pengen nikahi saya, harus pindah agama Nasrani. Lalu dia pindah agama dan di akhir hidupnya dengan su'ul khatimah, bukan mati dari keislaman. Dikisahkan oleh Abdul Razak dalam tafsirnya dari Atha bin Kaisan. Dahulu ada seorang ahli ibadah, dan ahli ibadah ini banyak mengobati orang-orang. Dengan izin Allah sembuh. Suatu saat ada seorang wanita yang sakit, sama keluarganya diantarkan ke ahli ibadah ini. Disitulah setan membisik-bisiki ahli ibadah ini. Ini kesempatan wanita cantik. Kenapa kamu biarkan saja? Terus digoda sampai akhirnya ahli ibadah ini pun berzina dengan wanita ini. Setelah berzina, setan bisik-bisik lagi. Kamu itu bagaimana? Kamu ahli ibadah. Nanti nama akan tercoreng di masyarakat. Kamu bunuh saja ini supaya namamu nggak tercoreng. Nanti kalau keluarganya datang, kamu bilang dia sakit keras lalu meninggal dunia. Lalu dibunuhlah wanita ini. Kemudian beberapa waktu berikutnya keluarganya datang, menanyakan putrinya, di mana putrinya? Lalu dijawab putrinya sakit keras meninggal dunia. Tetapi keluarganya dibisik-bisiki, enggak betul itu. Lalu ditunjukkan kuburannya, digalilah kuburannya. Ternyata matinya bukan mati sakit, karena dibunuh oleh ahli ibadah ini. Akhirnya dilaporkan ke pemerintah. Ahli ibadah di penjara. Sesamanya di penjara, setan datang lagi. Kamu pengen apa tidak lepas dari penjara ini? Ya, saya pengen. Kalau kamu pengen, sujudlah kamu kepada aku. Akhirnya dia sujud menjadi orang yang musyrik. Hadirin rahimakumullah, bertahap dari zina, membunuh, terakhir menjadi orang musyrik. Demikianlah ma'asyiral muslimin, apabila tidak istiqamah akan mengakhiri hidup kita menjadi su'ul khatimah. Waffaqanallahu iyyakum lima yardhah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, agar menjadikan kita mati di atas husnul khatimah, hendaknya apabila kita bermaksiat, kita berdosa, segera bertobat dan tidak menunda-nunda. Dikisahkan dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, rawahu Bukhari Muslim, dahulu ada seorang ahli ibadah, ada seorang pembunuh jiwa. Dia membunuh 99 nyawa. Lalu dia ini bingung, bertanya kepada orang yang mengetahui ilmu. Ditunjukkan ahli ibadah. Lalu dia bertanya, apakah saya yang memiliki taubat? Wah, kamu nggak bisa. Kamu sudah parah sekali. Akhirnya ahli ibadah ini dibunuh sekalian. Sampai 100 jiwa yang dibunuh. Lalu dia tanya lagi kepada orang yang alim, apakah saya ada taubat? Apa yang menghalangi dirimu untuk tobat? Bisa bertobat. Silahkan kamu tinggalkan kampung halamanmu. Karena kampungmu kampung yang jelek. Kamu pergi ke kampung sebelah. Di sana ada orang-orang yang soleh. Kamu menyembah Allah bersama mereka. Lalu berangkatlah pembunuh jiwa ini. Sesampainya di tengah jalan, ternyata dijemput oleh kematian. Datanglah dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat adab. Mereka berebut. Lalu datanglah malaikat untuk menyelesaikan pertikaian ini. Hendaknya diukur lebih jauh mana.
Dan terakhir, lebih jauh ke tempat orang-orang yang baik ini tadi. Di sini hadirin, pelajaran bagi kita. Andai kata pembunuh ini telat, tidak bertobat, lalu mati, tentunya matinya su'ul khatimah. Hadirin, jemaah rahmatullah, demikian khutbah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat. Ya muqallibal qulub sabit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana min zawazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin wa aqimis shalah.